Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jurusan kuliah di segmen Tanya Dosen dengan tema Mengenal Jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum kita masuk ke tema nih teman-teman, Faiz mau jelasin sedikit tentang segmen unggulan di channel jurusan kuliah, yaitu segmen Tanya Dosen. Nah, di segmen Tanya Dosen ini, kita bakalan mengundang narasumber yang berpengalaman di bidang jurusan itu atau di dalam kegiatan perkuliahan lainnya, dan nanti kita bakalan menggali informasi dari beliau-beliau ini seputar jurusan kuliah secara khusus atau kegiatan perkuliahan lainnya secara umum. Nah, di kesempatan kali ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita yang mana beliau sudah menyelesaikan program doktoralnya di usia yang sangat-sangat muda. Langsung saja kita sambut Bapak Dr. Rio Kurniawan, MSI MPD. Halo Mas Rio. Halo Mas Rio. Halo. Iya, gimana kabarnya Mas Rio? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Sudah vaksin ya Mas Rio ya? Alhamdulillah. Ya, Mas Rio mau dipanggil Bapak atau Mas? Kayak biasanya. Biasanya kan kalau dokter itu dipanggilnya Bapak. Sama aja boleh. Sama Ge. Oke, siap. Kita ngobrolin Mas Rio dulu ya. Kita pengen tahu tentang Mas Rio. Mas Rio kesibukannya sekarang apa Mas? Kesibukannya sebagai dosen yang mana menerapkan tridharma, yaitu dalam pendidikan, kemudian juga penelitian dan juga pengabdian. Khususnya pendidikan kita masih kuliah secara online, kemudian juga kita penelitian untuk bisa diterbitkan jurnal, kemudian juga dalam hal yang lainnya, kemudian juga pengabdian. Walaupun saat ini masa pandemi kita harus masih juga dalam menerapkan tridharma atau juga dalam hal ini pengabdian masyarakat. Oke Mas, sekarang kita ngobrolin tentang jurusan pendidikan agama Islam ya Mas ya. Karena kebetulan Mas Rio kan di bidang itu doktoralnya, dan dulu kuliahnya juga di bidang itu, dan ada beberapa teman-teman yang pengen masuk atau awam dengan jurusan pendidikan agama Islam, itu biasanya mereka kan bertanya-tanya, apa sih jurusan pendidikan agama Islam itu? Nah, itu sebenarnya gimana Mas penjelasannya? Menjawab pertanyaan dari teman-teman kayak gitu. Baik. Jadi jurusan pendidikan agama Islam adalah jurusan yang fokus khususnya untuk teman-teman atau mahasiswa yang ingin menjadi seorang guru dalam bidang agama Islam. Itulah fokus dari jurusan ini atau jurusan pendidikan agama Islam. Selain menjadi fokus jadi guru dalam bidang agama Islam, juga bisa fokus juga dalam untuk mempersiapkan menjadi dosen dalam bidang agama Islam. Jadi fokus utama dalam jurusan ini atau jurusan pendidikan agama Islam yaitu calon-calon guru atau jurusan program studi untuk menyiapkan guru dalam bidang pendidikan agama Islam. Karena mungkin guru pendidikan agama Islam ini sangat luas ya. Kita bisa temui dari tingkat dasar sampai menengah, bahkan juga perkuliahan itu ada mata kuliah ini seperti itu. Jadi ada mata kuliah di perguruan tinggi umum, maupun juga perguruan tinggi agama Islam (PTIN) itu juga ada mata kuliah agama Islam. Jadi sangat luas sekali untuk jurusan ini. Tapi kalau yang di prakteknya guru pendidikan agama itu kayaknya terlalu luas juga ya Mas ya yang diajarin, ya nggak sih? Maksudnya kan biasanya ada yang belajar tentang apa fikih sendiri atau sejarah. Kalau di pendidikan agama Islam kayak jadi satu semuanya gitu ya.
Betul. Jadi di jurusan pendidikan agama Islam ini sebenarnya ada 5 fokus atau juga konsentrasi atau juga minat dan juga keilmuan yang diambil, yaitu seperti kita mengenal fikih, akidah akhlak, kemudian Quran hadis, dan juga sejarah tadi atau sejarah peradaban atau SKI atau juga tarikh. Kemudian yang kelima yaitu adalah bahasa Arab, karena juga sebenarnya bisa masuk rumpun dalam keilmuan pendidikan agama Islam juga. Oke. Terus mata kuliah inti dari jurusan pendidikan agama Islam itu apa sih, Mas? Yang pasti ada di setiap jurusan ini. Jadi inti dari mata kuliah dari jurusan pendidikan agama Islam tadi ada 4 tadi ya, yang fokus kepada fikih, kemudian juga akidah akhlak, Al-Quran hadis, dan juga sejarah. Namun juga banyak mata kuliah lain yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kita bisa mengenal dengan nama mata kuliah dasar umum atau MKDU atau MKU, kemudian juga mata kuliah fakultasan, seperti mata kuliah secara universal, seperti hadis, kemudian Al-Quran hadis, kemudian fikih, kemudian filsafat dan sebagainya itu. Kemudian nanti ada mata kuliah keprodian atau yang fokus kepada prodi ini, yaitu prodi pendidikan agama Islam. Nanti ada bermata kuliah yang fokus pada pembelajaran atau pendidikan dalam hal ini nanti seperti pembelajaran, kemudian metode, media, evaluasi, itu yang akan nanti juga ada dalam mata kuliah yang ada di jurusan ini. Dengan mata kuliah sebanyak itu dan mata kuliah intinya juga ternyata gak kalah banyak, itu basic yang harus dikuasai mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam ini apa, Mas? Biar mereka itu mudah untuk menghadapi atau mempelajari itu semua. Kalau berbicara tentang basic atau bekal untuk calon mahasiswa, sebenarnya kita bisa melihat fakta di lapangan, banyak sekali teman-teman kita atau mahasiswa yang dari berbagai jurusan, latar belakang, kemudian mungkin sebelumnya ada yang dari SMA, ada yang dari MA, ada yang dari pondok pesantren, ada yang dari SMK, ataupun juga dari paket C dan sebagainya, itu juga dari banyak berbagai macam basic. Namun untuk mengambil mata jurusan ini atau jurusan pendidikan agama Islam, biasanya teman-teman setidaknya bisa atau baca tulis Al-Quran atau BTAQ. Walaupun nanti di dalamnya ada mata kuliah itu atau juga ada pengantarnya, namun setidaknya ketika teman-teman sudah ada bekalnya, itu akan lebih mudah khususnya dalam mengambil mata kuliah yang dalam agama Islam atau juga mata kuliah bahasa Arab dan sebagainya. Itu sih mungkin dari itu. Kemudian juga teman-teman tertarik dengan jurusan atau juga yang berkaitan dengan pendidikan. Karena ini adalah jurusan pendidikan agama Islam, bukan hanya Islamic Studies ataupun jurusan agama Islam, namun lebih bagaimana teman-teman juga nanti akan dipersiapkan menjadi seorang guru. Jadi teman-teman juga pasti harus tertarik dengan dunia pendidikan, kemudian juga belajar mengajar. Itu juga sepertinya basic ya untuk setidaknya teman-teman bisa memilih atau juga masuk di jurusan ini. Kalau sepengetahuan saya nih, Mas, di setiap perguruan tinggi atau sekolah tinggi yang ada jurusan pendidikan agama Islam, itu di antara jurusan-jurusan lain, jurusan pendidikan agama Islam itu biasanya memiliki peminat yang lebih banyak biasanya. Nah, sebenarnya apa sih yang menarik dari jurusan pendidikan agama Islam itu? Kenapa kok peminatnya jadi sebanyak itu? Baik, kalau hal yang terkait dengan menarik dari jurusan ini, kita bisa melihat ya, dari tadi seperti disampaikan dari berbagai macam latar belakang bisa masuk jurusan ini. Kemudian ketika masuk jurusan ini, yaitu dipersiapkan untuk menjadi seorang guru atau pendidik atau juga dalam hal dosen agama Islam. Namun tidak sebatas itu, target atau
alumni dari jurusan ini bisa masuk ke berbagai sektor. Khususnya ketika mungkin banyak ya ketika masuk di jurusan ini akhirnya banyak yang menyebut ustadz dan juga ustazah. Iya. Atau jadi seorang pendidik agama seperti itu. Namun peluang pun juga tidak hanya bisa diambil untuk menjadi calon guru, namun juga bisa dalam bidang keagamaan atau mungkin juga penyuluh, kemudian bisa menjadi seorang entrepreneur dalam agama atau mungkin yang berkaitan dengan itu, kemudian juga dalam hal selain juga bisa masuk ke kementerian, kemudian juga bisa masuk agama, kemudian juga bisa masuk di rumah sakit Islam yang khususnya untuk tim-tim untuk itu, kemudian juga bisa masuk di berbagai sektor dalam bidang keagamaan, khususnya agama Islam seperti itu. Jadi peluang pun juga banyak untuk lulusan pendidikan agama Islam. Selain itu, perkembangan dunia pendidikan dari PAUD, SD, SMP, SMA itu berbagai macam perkembangannya. Khususnya ada yang negeri, ada yang swasta, kemudian juga ada yang berbagai macam. Jadi memang peluang untuk masuki di dunia atau juga di dunia pekerjaan atau juga minat setelah lulus itu juga banyak peluangnya. Jadi memang kita seperti disampaikan tadi, banyak sekolah-sekolah tinggi atau institut atau universitas Islam atau universitas yang keagamaan itu juga banyak pasti ada jurusan pendidikan agama Islam. Kemudian juga minatnya juga alhamdulillah antusiasnya banyak sekali untuk mengambil jurusan ini seperti itu. Ya, berarti lebih ke peluangnya ya Mas ya, karena peluangnya luas. Betul. Selain itu, selain peluang, karena ketika mengambil jurusan pendidikan agama Islam, mungkin seperti yang disampaikan tadi, tidak hanya mempelajari agama Islam saja, karena nanti pasti ada kita bisa belajar ilmu jiwa atau psikologi, seperti karakter building, kemudian juga psikologi agama, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, itu juga masuk. Kemudian juga nanti ada yang berkaitan dengan pendidikan, ada teknologi pendidikan, manajemen pendidikan, kemudian hal yang terkait pendidikan. Apalagi perkembangan zaman saat ini, mungkin juga tidak asing lagi ya, ketika jurusan pendidikan agama Islam ini ada yang namanya double degree, kemudian yang bisa ambil jurusan ini dengan jurusan yang lain di fakultas lain, seperti psikologi atau apa itu. Kemudian juga ada internasionalisasi, jadi ada juga kelas PAI internasional. Mungkin ada beberapa universitas atau kampus yang mengadakan jurusan PAI ini universitas internasional. Akhirnya nanti dia pengantarnya berbahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Kemudian juga kesempatan untuk magang, kemudian PPL itu tidak hanya di dalam negeri, juga di luar negeri, biasanya di Asia dan lain sebagainya. Kemudian juga itu ada kelas unggulan, kelas internasional, kelas untuk menunjang bagaimana lulusan PAI atau pendidikan agama Islam ini juga tidak hanya untuk lokal tapi juga untuk bertaraf internasional. Jadi saat ini sudah perkembangannya sudah seperti itu. Berarti program magangnya itu bisa sampai internasional ya Mas ya, bisa sampai luar negeri? Betul, bisa. Jadi ketika kerjasama dari kampus atau universitas, mungkin kita lihat di Solo Raya pun juga banyak mahasiswa PAI yang akhirnya magang kemudian PPL di Malaysia ataupun di Singapura ataupun di Thailand, negara-negara di Asia dan sebagainya. Oke. Terus ini Mas, mungkin ini yang jarang diketahui oleh orang-orang lain pada umumnya, atau mahasiswa atau calon mahasiswa pendidikan agama Islam itu biasanya belum tahu tentang hal ini. Nah, Mas Rio kan dulu sudah dari S1 sampai S3 ya di jurusan pendidikan agama Islam. Sebenarnya apa sih hal yang paling berat bagi mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam ini selain tugasnya untuk menyelesaikan skripsi? Ada nggak hal lain yang berat untuk mahasiswa pendidikan agama Islam, Mas?
Sebenarnya berat atau tidaknya itu perspektifnya masing-masing ya. Namun mungkin kebanyakan mahasiswa ketika masuki nanti akhirnya kan ada beberapa mata kuliah yang mungkin asing atau khususnya bahasa Arab, bahasa Inggris itu kan tidak hanya 1-2, biasanya ada bahasa Arab 1, bahasa Arab 2, atau bahasa Arab 3, bahasa Arab 4, kemudian bahasa Inggris pun demikian. Kemudian nanti dituntut untuk TOEFL atau TOEFL untuk sejenis sertifikasi atau sertifikat untuk menyelesaikan kebahasaan atau sertifikasi bahasa. Selain itu, biasanya kan kalau kompetensi lulusan itu masing-masing kampus ya atau universitas. Ada juga yang hafalan minimal berapa juz, ada yang hanya juz sama, ada yang berapa juz. Itu juga demikian berbeda-beda untuk setiap kampus atau universitas. Kemudian juga harus menyelesaikan magang 1 atau magang 2 itu juga berbeda-beda. Oh iya, berarti memang tiap kampus biasanya tuntutannya berbeda ya? Betul, sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Jadi magangnya itu ada yang sampai 3 kali bahkan 4 kali gitu ya Mas ya? Betul. Berarti memakan waktu dan tenaga yang lebih di situ ya, di magang aja udah banyak banget ya, belum mata kuliah lainnya. Betul. Terus nih Mas, untuk terakhir nih, untuk calon mahasiswa pendidikan agama Islam nih, ada nggak pesan-pesan untuk mereka? Atau sekarang untuk mahasiswa pendidikan agama Islam, jurusan pendidikan agama Islam, biar mereka lebih semangat dalam belajar gitu. Baik, untuk teman-teman mungkin yang bingung mau ngambil jurusan apa, kemudian juga buat teman-teman mungkin yang sudah mengambil jurusan pendidikan agama Islam, mungkin salah satu bisa menjadi alternatif atau pilihan dari teman-teman menjadi salah satu jurusan yang dapat dipilih atau menjadi pilihan teman-teman, karena kita ketahui, karena tadi sudah ngobrol berkaitan dengan jurusan pendidikan agama Islam ini, pasti sebagai bekal dunia juga sebagai bekal akhirat. Jadi ketika teman-teman mengambil jurusan pendidikan agama Islam atau jurusan PAI, itu selain sebagai bekal dunia, sebagai pendidik atau sebagai ketika teman-teman untuk bekerja, teman-teman juga dapat sebagai sarana bagaimana teman-teman untuk nanti bisa memperdalam agama kita, yaitu agama Islam. Selain itu juga pasti banyak sekali peluang, kemudian juga banyak sekali nanti yang bisa dieksplor, mungkin bisa melanjutkan studi untuk S2 atau juga S3 atau bahkan yang lainnya bisa di dalam negeri maupun juga di luar negeri, itu juga banyak peluang yang bisa diambil. Jadi untuk teman-teman mungkin yang khususnya yang mau ngambil kuliah atau juga jurusan apa atau kuliah dalam bidang apa, bisa mengambil jurusan atau program studi atau jurusan di pendidikan agama Islam. Oke, itu jadi teman-teman udah banyak banget informasi yang kamu dapetin dari Mas Rio Kurniawan, dan harusnya semua tadi bisa jadi bekal untuk kamu nih untuk memilih jurusan mana yang pengen kamu ambil. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman, obrolan kita mengenai jurusan pendidikan agama Islam. Terima kasih untuk Mas Rio yang sudah bergabung tadi. Dan mohon maaf ya Mas Rio, kita ganggu waktunya, minggu-minggu kita minta waktunya untuk puisi. Terima kasih banget udah mau kasih informasi lebih untuk teman-teman. Dan terima kasih juga untuk kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video kami bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata dan lain sebagainya. Akhir kata, thanks for watching. Faiz pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.